Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan wasilah majelis ilmu inilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu begitu banyak kenikmatan Allah yang telah dicurahkan untuk kita semua, kenikmatan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Kenikmatan di pagi ini Alhamdulillah kita bisa bangun pagi, kemudian bisa melaksanakan berbagai amal soleh, apalagi di hari Jumat ini di Sayyidul Amiyam. Banyak sekali ibadah-ibadah yang memang disunahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dari mulai tilawah surat Al-Kahfi, kemudian juga ada memperbanyak sholawat dan kemudian sedekah di pagi hari, tentu menjadi sebuah amalan yang mudah-mudahan kita istiqomah untuk melakukannya, wabil khusus di hari Jumat ini, di hari Sayyidul Ayyam yang Allah utamakan di antara hari-hari lain di antara seminggu ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk menjadikan hari ini hari terbaik kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji sebuah kitab atas segala karya Imam Al-Qurtubi, dan di kajian yang lalu kita sudah eh, mengangkat sebuah tema, sebuah mm, nasihat dari Imam Ad-Daqqaq ya. Ada sebuah ada tiga keutamaan ketika kita zikrul maut atau mengingat kematian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Memang kita disyariatkan untuk taksiru hadimil lazat ya, zikrul hadimil lazat, untuk mengingat yang bisa menghancurkan kenikmatan dunia, yaitu adalah kematian. Ketika kita ingat mengerti, maka Imam Ad-Daqqaq menjelaskan ada satu fadilah yang bisa kita dapatkan, yaitu adalah ketika kita mengingat kematian, maka Imam Ad-Daqqaq mengatakan, sebagaimana dijelaskan oleh Tuan Guru, adalah barang siapa mengingat mati, maka dia akan diberi tiga macam kemuliaan, yaitu segera bertobat, kepuasan hati, dan semangat untuk beribadah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita lupa untuk melupakan kematian, maka begitu pula kita akan menunda tobat, kemudian tidak rela menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah malas untuk beribadah. Dan itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nasihat ini juga mengingatkan kita untuk kembali menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat kematian. Ketika mengingat kematian, tentu kita akan bersiap-siap juga untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Karena al-mautu haq ya, yang pasti itu adalah kematian, dan kita tidak tahu kapan ajal tiba. Dan itulah, mari kita fastabiqul khairat, memperbanyak kebaikan, amal soleh, dengan cara salah satunya tentu amal yang istiqamah kita lakukan tiap pagi adalah sedekah di pagi hari. Dan tentu majelis ilmu menjadi salah satu eh, wasilah bagi kita semua tiap pagi untuk mendapatkan sekedar, tidak hanya sekedar ilmu tentunya, tapi juga kita berharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan saat ini. Alhamdulillah guru kita sudah hadir di hadapan kita, Tuan Gus Para Fajar, yang senantiasa membersamai kita untuk mengkaji sebuah kitab karya dari Imam Al-Qurtubi. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi Tuan Guru bersama keluarganya, dan juga Allah menjaganya selalu. Dan tentunya doa untuk kita semua ya, jamaah yang selalu hadir istiqamah dalam kajian ilmu bersama Tuan Guru. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita masih lanjut Ustaz, ya, tentang tema awal-awal. Sebenarnya ini bab pertama ya, tentang bagaimana kita mengingat sebuah kematian.
Dan kalau kita telusuri dari bab ke bab itu memang sangat banyak sekali tema-tema tentang kematian, dan ini wajib kita pahami karena jangan sampai kita lalai dengan kematian. Maka disebutkan tadi, orang lalai dengan kematian itu akan menunda-nunda tobat, kemudian akan merasa beribadah, dan juga tidak akan merasa cukup ya dengan semua pemberian yang Allah berikan. Baik, tafadhol Mashkur Asad untuk melanjutkan sebuah kajian kitab At-Tazkir. Syukran Ustaz Halis, barakallah fina wa fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا ورسولنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى واصيا بالتقوى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya jamaah MKI? Baik, Alhamdulillah, Tuan Guru. Masya Allah, baik yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Masya Allah, jamaah MKI ini dari seluruh dunia. Masya Allah. Ada dari Saudi Arabia, ada di Hong Kong, kemudian di mana lagi, Pak Selo? Depok, Kalemba ya. Di Serpong, Ustaz. Masya Allah. Negara Tangerang, Ustaz. Oh, negara Tangerang. Wah, hati-hati ini memisahkan diri nih. Bikin paspor. Sama Bu Darmi. Barakallah Ustaz Khalid, barakallah Pak Selo atas mujahadah, atas keistiqomahannya untuk memberikan yang terbaik untuk jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Insya Allah membersamai dari dunia. Semoga Allah persatukan, Allah samakan, Allah pertemukan kita di surganya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita mohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz Khalis, kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Ini bab yang harus kita baca ini agar terbangun sebuah kesadaran bahwa ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memanggil kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sudah memberikan kode. Allah sudah memberikan isyarat. Hanya saja kita ini sebagai makhluk yang, mohon maaf saya katakan, kadang kita bebal, ya, tidak pandai membaca isyarat-isyarat, tidak pandai membaca, memahami kode dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya setiap waktu, setiap saat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hari di mana kita akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Imam Al-Qurtubi beliau mencantumkan sebuah bab, ma jaa fi rusuli malakil maut qabla al-wafati, bahwa malaikat maut
sebelum dia datang kepada manusia untuk mencabut nyawa manusia, sesungguhnya dia sudah mengirim pesan, mengirim tanda-tanda bahwa nanti aku akan datang menjemput kalian atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mencabut nyawa kalian atas perintah Allah. Maka malaikat maut mengirim pesan, tentunya pesan itu atas perintah Allah yang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa para nabi-nabi dan para rasul menceritakan kepada kaumnya anna ba'dal anbiya alaihi wassalam qala li malakil maut alaihi salam, bahwa para nabi, para rasul menceritakan kepada kaumnya bahwa dia pernah bercakap-cakap. Para nabi dan para rasul pernah bercakap-cakap dengan malakal maut. Para nabi bertanya kepada malaikat maut, "Ama laka rusulun tuqaddimuhu baina yadaik liyakuna an-nas ala hadarin minka?" Apakah engkau mengirim sebuah utusan kepada manusia agar mereka manusia berhati-hati, agar manusia mempersiapkan diri saat engkau akan datang mencabut nyawa manusia. Jadi para nabi bertanya ke malaikat, apakah sebelum engkau datang mencabut nyawa manusia, engkau punya utusan, engkau berikan isyarat kepada manusia bahwa engkau akan datang menjemput mereka? Qala, malaikat maut mengatakan, na'am. Li wallahi rusulun kathirah. Aku, kata malaikat maut, mengirim utusan sebelum aku datang kepada mereka. Aku mengirim utusan kepada mereka bahwa nanti aku akan datang menjemput mereka, akan mencabut nyawa mereka. Di antara rusul atau utusannya, malaikat mengatakan minal a'lam. Manusia mulai memiliki banyak keluhan. Mulai banyak mengeluh. Mengeluh dengan fisiknya. Kalau hari ini usia Ustadz Khalis dan usia kita mungkin sudah mulai banyak yang kita keluhkan tentang kondisi dan keadaan fisik kita. Kalau Ustadz Khalis usia 25, lari pagi 3 kilometer, tidak berhenti, napas tidak ngos-ngosan, tidak kecapean. Nah, kalau hari ini Ustadz Khalis kira-kira berapa kilometer mampu berlari kemudian tidak kecapean, tidak ngos-ngosan, tidak mengeluh? Ah, jamaah yang lain, tolong dijawab. Jawab aja dalam hati. Nah, kalau kemudian, ya Allah, sekarang ya baru lari 1 kilo aja udah ngos-ngosan, tuh ngeluh sama istrinya. Itu adalah, kata malaikat maut, itu isyarat dari aku. Itu utusanku. Bahwa kita sebenarnya secara fitrahnya sudah dekat. I'lal, ada perubahan-perubahan. Perubahan fisik, ya kan? Ustadz Khalis 10 tahun yang lalu bisa dihitung rambutnya yang putih, ubannya. Hari ini kalau kita hitung,
Kira-kira bisa dihitung nggak Ustaz Khalis udah uban antum berapa? Hah? Bisa dihitung Ustaz, makin banyak. Baik. Tolong ini jadi pelajaran buat kita. Para bunda, para jamaah, coba lihat rambutnya. Ustaz Selo, mana buka Lah putih on semua. cam biar kelihatan ubannya. Lahir Tuan Guru, hadir. Beruban nggak tuh? Beruban nggak? Masih muda saat itu. Ya. Masih muda, Jadi Ustaz. perubahan itu adalah pesan dari malaikat. Kata malaikat itu adalah utusanku. Utusan itu kan menyampaikan sesuatu nggak? Saya ini utusan Ustaz Khalis datang ke seseorang, tolong nih bawa pesan ini. Nah, saya datang bawa pesan itu. Orang yang menerima pesan harus baca. Uban adalah utusan malaikat. Hanya saja dia nggak bicara. Mulai kumis kita ubanan. Ayo Pak Selot. Rambut dulu atau kumis yang lebih dulu ubanan? Jadi beberapa saya melihat kumisnya udah ubanan loh. Tapi alhamdulillah ternyata kalau kumis kan boleh dicukur Ustaz Khalid. Sunahnya dicukur. Ya. Rambut ubanan. Baik, itu dari rambut. Kemudian wajah. Wajah sudah mulai yang dulu kulitnya kenceng, nggak ada keriput-keriput, udah mulai keriput di sini-sini. Ya. Mulai ada bintik-bintik hitam di wajah. Ya. Itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita lupa, ya Allah nih kok bintik-bintik hitam nih. Ya. Ini rambut sudah ubanan, dia semir. Akhirnya dia tidak membaca itu pesan, itu surat dari malaikat. Ya. Ya Allah, apalagi yang berubah? Dulu kita nggak pakai kacamata. Sekarang untuk bisa baca harus menggunakan mata. Ya Allah, dulu nggak pernah mengeluh asam urat. Sekarang asam urat. Dulu makan apa saja, yang penting bisa beli, nggak lagi mikirin nanti akan asam urat, nanti darah tinggi, dan seterusnya. Sekarang orang harus hati-hati. Ya Allah. Ada teman saya yang cerita, ya. Dulu waktu nggak bisa beli, boleh makan apa saja. Sekarang kita bisa beli apa saja, nggak boleh makan yang sembarangan. Betul nggak Ustaz Hadis? Betul. Dulu waktu masih jadi mahasiswa, segar bugar, waduh mau makan apa saja nggak ada pantangan. Tapi sayangnya dompet yang kosong. Ya. Sekarang dompetnya sudah penuh, ATM-nya sudah dikasih oleh Allah, ada isinya. Tapi pas mau beli ini, makan ini, kata dokter kemarin nggak boleh banyak yang berminyak-minyak. Ya. Nggak boleh yang berlemak, banyak yang berlemak-lemak, ini itu, ya Allah. Nah itu tanda, itu i'lal, jadi ada perubahan-perubahan, itu pesan Allah. Nah, pesan ini kan harus pesan dari Allah lewat malaikat. Ya harus kita baca, harus paham, harus mengerti. Al-i'lal, perubahan-perubahan fisik. Wal amrad, dan muncul penyakit-penyakit. Ya. Bukan satu penyakit, banyak penyakit. Ya. Komplikasi. Naudzubillah. Artinya mulai banyak keluhan-keluhan lah. Ya. Sebentar-bentar pusing, sebentar-bentar masuk angin, kerokin nak, ya kan? Banyak keluhannya. Asam lambung, ya kan? Apalagi darah tinggi dan seterusnya. Wasyaib, dan uban. Syaib ini secara spesifik, ya, disebutkan asyaib, uban mulai bermunculan. Itulah
pesan-pesan malaikat. Wal humum, humum apa? Ham itu kesedihan, kesedihan. Mulai muncul kesedihan-kesedihan. Baik, saya mau tanya, faktor apa saja ya yang kadang membuat kita banyak berpikir? Ini fitrah ya, fitrah ya. Tapi bagaimana kemudian ya kita kembalikan, kita gantungkan kepada Allah. Umum. Dulu ketika kita masih muda, kita hanya memikirkan diri kita. Ya, secara umum memikirkan diri kita. Tapi kalau sudah mulai berkeluarga, Kirim anak istri. mulai berpikir anak. Itu ham itu. Tidur kita, ya Allah, anak saya gimana keadaannya. Berangkat kita bekerja, ada anak yang kita tinggal di rumah. Ya, banyak yang kita pikir. Artinya usia kita udah mulai bertambah. Semakin tambah usia seseorang, hakikatnya dia semakin dekat waktu perjumpaannya dengan malakul maut. Jadi itu pesan dari malakul maut. Ya. Oleh banyak yang dia pikirkan. Ya. Wataghayyuris sama wal basar, dan perubahan pendengaran, ya, berubahnya, menurunnya kualitas pendengaran dan penglihatan, menurun kualitasnya. Ya. Dulu orang berbisik, bicara seolah-olah berbisik pun kita dengar. Kalau hari ini orang bicara seperti teriak pun kita nggak dengar. Butuh alat dengar, alat bantu dengar. Nah, itu perubahan-perubahan itu adalah pesan malaikat. Fa'idza lam yatadzakkar, kata malaikat, fa'idza lam yatadzakkar man nazala bihi dzalik wa lam yaktub, apabila kemudian dia tidak pandai melihat isyarat-isyarat itu, tidak pandai membaca perubahan-perubahan, penyakit-penyakit yang Allah hadirkan, tumbuhnya uban, dan menurunnya kualitas penglihatan dan pendengaran, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza qabattuhu nadaituhu, di hari di mana aku mencabut nyawanya, maka aku akan berseru kepada orang. Kata malaikat maut, ya, aku akan berkata kepada orang tersebut, alam uqaddim ilaika rasulan, ya, bukankah aku telah mengirim utusan kepadamu sebelum aku datang? Ketika malaikat maut mencabut nyawanya, dia berkata kepada orang tersebut, kenapa engkau belum bertobat? Kenapa engkau belum mempersiapkan diri untuk hari ini aku akan datang mencabut nyawamu? Kenapa kau belum mempersiapkan amal-amal yang akan kau bawa kembali kepada Allah? Bukankah sebelum aku datang ini, aku telah mengutus kepadamu utusan-utusanku. Apa itu? Penyakit. Apa itu? Ya, perubahan-perubahan fisik. Ya. Apa itu? Mulai menurunnya kualitas pendengaran dan penglihatan kita. Maka malaikat mengatakan seperti itu terhadap mereka-mereka yang belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ana rasul alladhi laisa ba'di rasulun. Aku ini adalah utusan terakhir. Malaikat mengatakan, aku ini adalah utusan terakhir. Sebelum-sebelumku ada utusan-utusan Allah. Ya, ada rasul-rasul Allah yang tidak berbicara, tapi bagi mereka yang berakal, mereka faham. Karena tidak semua harus dibaca, tidak semua harus didengar oleh telinga dan dilihat oleh mata. Ya, walaupun dia tidak bicara dan kita tidak mendengarnya, tapi basirah kita, ya, hati kita bisa membaca itu. Jadi yang ingin kita sampaikan kepada semua sahabat MKI, bahwa sudah banyak utusan-utusan Allah yang sampai kepada kita
sebelum nanti utusan yang terakhir akan datang menjumpai kita. Ya, Ya. coba sebutkan Pak Ketua Kelas, Pak Haji Husyairi, salah satu utusan malaikat yang sampai ke kita apa? Dengkul udah sakit. Nah, kepada Pak Haji Husyairi, kepada Bunda Nirwana, coba sebutkan. Udah banyak. Udah banyak. Banyak. Yang lain, sebutkan. Apa saja? Kaki, Samurai. setiap malam selalu merasa masuk angin. Di Kolesterol, Ustaz. kolesterol. Oke. Sebut satu-satu dah itu. Penyakit itu utusan Allah. Mulai kolesterol. Ya kan? Ya Allah. Baik. Jadi harus kita pandai membaca isi daripada pesan Allah Subhanahu wa taala. Utusan-utusan Allah. Ya. Utusan-utusan malaikat. Sebelum malaikat maut datang nanti akan menjemput kita. Malaikat maut mengatakan kepada orang yang dia cabut nyawanya, "Anar rasul alladzi laisa ba'di rasulun." Aku ini adalah utusan terakhir, tidak ada setelahku utusan. Ya. Wa anan nadhir alladzi laisa ba'di nadhirun. Aku ini pemberi peringatan dan tidak ada setelahku yang akan memberikan peringatan. Ya Allah. Berarti kolesterol tersebut adalah nadhir, peringatan. Ya. Warning. Ya kan? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah lampu kuning, sebentar lagi lampu merah, tek berhenti. Nggak bisa berjalan lagi. Inna lillahi Wa inna wa inna ilaihi raji'un. Jangan selalu merasa apa? Selalu merasa melihat lampu hijau terus. Ya. Wah, masih bisa ngebut nih. Nggak apa-apa. Belum berhenti. Yang berbuat maksiat dia lupa bahwa nanti akan ada lampu merah. Berhenti, berhenti semuanya. Hati-hati. Jadi semua isyarat itu sudah lampu kuning. Hati-hati, hati-hati. Yang terlalu cepat, ya mulai pelan-pelan. Ya, yang terlalu, mohon maaf, kita boleh punya ambisi kebaikan untuk dunia, obsesi yang tinggi untuk dunia ini sebagai sarana menggapai akhirat. Tapi hati-hati, hati-hati. Ya, jangan sampai kebablasan. Ya, lupa, ya, lupa umur, lupa usia. Ya Allah, udah usia kita sudah mulai 40, perbanyak nih urusan akhirat. Usia aku udah mulai 50, ayo lebih fokus lagi. Nanti ini saja ada penjelasannya. 60, ya persentasenya untuk dunia kita itu berapa sejatinya yang ada di benak kita, persentase dunia ini. Ya. Kurang. 70. Alhamdulillah, makanya kemudian Majelis MKI ini adalah majelis yang sudah lampu kuning. Jadi jemaahnya sudah lampu kuning semua, Ustaz Khalis. Alhamdulillah. Karena perlu diingatkan, jangan sampai merasa masih lampu hijau. Ya, tancap gas, masih 120 km per jam. Wah, lupa, lampu merah nabrak. Wah, nggak sempat. Ya. Langsung ke neraka. Allah, na'udzubillah. Tapi kalau udah paham lampu kuning, udah pelan-pelan. Ya. Setelah kita bahas tentang soal asar. Ya. Lampu kuning itu Pak Haji Husyairi, lampu kuning. Kalau saya lampu hijau. Masih lampu hijau ya, masih aman. Masih aman. Khalis ada lampu kuning udah. Iya. Baik, kita lanjutkan. Fama min yaumin tatlu'u fihi syamsun illa wa malakul maut yunadi. Setiap hari
Setiap hari malaikat itu menyeru manusia. Perhatikan, apa ucapan manusia? Ucapan malaikat. Malaikat setiap hari memanggil manusia. Malaikat maut memanggil manusia. Ya bena al-arba'in, wahai engkau yang sudah mencapai usia 40. Coba saya minta nih, yang usianya sudah 40-an. Nah, saya 40-an. Waduh, ada yang ngaku 40 rupanya. Yang sudah 50 ngaku 40. Ah, ini menyebar hoax nih. Yang Saya mana? juga Yang 40. Baik. Saya udah nggak apa-apa, saya ngaku. Saya 40. Yani 40, Ustadz. Sebutkan, mana lagi yang 40? Saya 21, Ustadz, anaknya. Allah karim. Anaknya aja udah 40. Udah 40, cucu udah usia 25 kan. Baik, kata malaikat, wahai engkau yang sudah mencapai usia 40, hadza waktu akhdhiz zat. Ini waktunya, ini saatnya engkau memperbanyak bekal. Itu yang usia 40 loh diingatkan. Ya. 40 aja udah diingatkan. Apalagi 60 tahun ini lebih. waktu untuk memperbanyak bekal. Kenapa? Kenapa di waktu 40 diingatkan perbanyak bekal? Karena waktu di usia 40 inilah pertama kita ini masih apa? Wah, semangatnya. Ya. Pertama kita memang diingatkan di usia 40 ini ya prioritaskan untuk akhirat. Bukan prioritaskan dunia. Ini kalau kita melihat dari kacamata agama ya, beda kalau doktrin-doktrin yang lain. Saya nggak tahu doktrin yang lain. Justru 40 ini kita harus mengejar karena di usia 40 ini waktu Karir sedang naik. karirnya lagi menanjak. Nah. Ya, karir apa? Kalau kita lihat ya karir dunia kita. Adapun karir akhirat kita, adapun karir dunia yang mungkin sudah mengikut karena kita sudah berusaha dari usia 25, 30, 35 sampai 40. Udah 40 tinggal menikmati, Nah, disitulah udah 40 ini kita harus lebih semangat untuk mengejar karir akhirat kita. Pesan malaikat, wahai engkau yang sudah mencapai usia 40, inilah waktu yang tepat untuk kalian memperbanyak bekal. Karena kita masih semangat, kita masih sehat, ya. Di usia 40, disitulah seorang puncaknya bisa betul-betul membedakan mana al-haq, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menghadirkan manfaat dan mana yang menghadirkan mudarat. Di usia 40, kalau manusia lalai, ya, tidak memanfaatkan usia 40 dengan sebaik-baiknya, maka akan lewatlah masa keemasan, masa produktif, momentum kebaikan untuk memperbanyak amal saleh. Ya, di usia 40. Apa perintah-perintah Allah yang mungkin hari ini kita belum sempurnakan? Di usia 40, ayo segera manage, segera diagendakan, segera. Yang usia 40. Apa yang belum kita agendakan, kebaikan, segera agendakan. Ya Allah, jamaah, di antara rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji. Di usia kita ini, ayo kita programkan, ya, yang sudah bisa menabung, segera menabung. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang sudah menunaikan ibadah haji. Yang belum, segera programkan, agendakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita yang sudah memprogramkan itu untuk sampai ke rumahnya Allah, menunaikan ibadah haji dan usia kita masih sehat.
Ya, masih sehat, Masih kuat. masih kuat. Wa ya abna al-khamsin, wahai engkau yang sudah berusia 50 tahun. Masya Allah. Mana yang usia 50? Nyebut. Ya. Biar kita paham nih, apa pesan malaikat maut untuk yang usianya 50? 50-an, ya 50 khamsin, 50. Apa kata malaikat? Saya 50-an. Baik, siapa lagi? Bunda Darmi. Sebut Bunda Darmi. Sebut Bunda Darmi. Udah Siapa dari lagi? 25. Hah? Saya 50. Saya 52. Pak Haji Husyairi. Udah 50. Siapa lagi? Saya catat, ini catat bukan untuk daftar bansos. Ini ya, bansos ya. Saya juga udah 50, Tuan Guru. Bunda Yulia. 4, 5 orang. Siapa? Saya 55. Nulis. Siapa lagi? 5. Dapat Satu bingkisan. lagi. Ini yang Bingkisan udah lebaran. 50 nanti dapat paket ya. Udah didaftar. Enggak. Baik. 4 Saya aja. Pak Jadi, Ustadz. Yang 40 nggak ditulis, Pak Ustadz. 40 enggak, karena 40 tadi masih banyak waktunya. Oh. Kalau yang 50 dapat apa nih Pak Ustadz? Saya Pak Enggak, Ustadz ini 50. saya mau sampaikan pesan malaikat khusus pada orang-orang ini. Kepada Bunda Darmi, kepada Pak Haji Husyairi, Bunda Yulia, ke Ustadz Kholis, tadi siapa saya enggak tulis namanya. Baik, ini pesan malaikat ya, tolong dengar baik-baik. Qad dana waqtul akhdhi wal hasad, sebentar lagi aku akan datang untuk memanenmu. Sebentar lagi aku akan datang untuk mencabut nyawamu. Ini pesan malaikat untuk mereka yang usianya 50 tahun. 50-an. Allah. Makanya kemudian kalau sholatlah seperti sholat perpisahan. Usiaku udah 50-an. Kalau sholat zuhur, sholat seperti orang sholat muwaddi. Sholat itu Allah Akbar. Usia aku udah 50-an, kata malaikat, sebentar lagi waktu akan tiba. Ya. Sholat dengan khusyuk. Ada waktu untuk kajian-kajian. Ada rezeki berinfak. Ada rezeki bersedekah. Ada mengajak kita untuk kalau ada orang yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan, itu sebenarnya adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh, karena sudah dekat waktunya. Yang usia 50 tahun kata malaikat, sebentar lagi aku akan datang menjemput kalian. Ya abdal khamsin qadana waqtul akhdhi wal hasad. Sebentar lagi, ini sudah dekat waktunya, aku akan datang menjumpai kalian. Wa ya abna as-sittin, wahai yang usianya 60. Siapa yang usianya 60? Saya sudah 60. Saya Ustaz. Ya, yang usianya 40, Bunda Elvina. Ya. Saya 65 Ustaz. Ya, yang 60 ke atas, 60 ke atas, Ya. Bunda Elvina, Bunda Nirwana, jamaah yang lain. Saya 61. 61, Bunda. Apa kata malaikat? Kata malaikat ini, wahai engkau yang usianya 60, nasitumul iqa faghabaltum an, dijawab. Kalian masih lalai untuk mempersiapkan apa yang harus kalian katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang usianya 40 meninggal dunia, amal solehnya sudah banyak. Ada usianya 25, amal solehnya sudah banyak. Kalau kita diberikan usia 60 lebih, kemudian amal soleh kita tidak
lebih banyak dari usianya yang 50, kita akan ditanya oleh Allah. Imam Nawawi itu usianya singkat, tapi amal solehnya banyak. Para ulama yang meninggal dunia masih muda, amal solehnya udah banyak. Ada diberikan usia 60-70 tahun, tapi amalnya secuil. Ada seorang penghafal Al-Quran. Di Saudi itu masih muda, penghafal Quran. Setiap hari dia keliling di Mekah untuk membawa sembako, beras, gula, kurma untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak yatim. Suatu hari mobil yang dia bawa itu mogok di terowongan di Mekah. Mogok, tiba-tiba ada mobil yang sangat melaju kencang dari belakang, menabrak mobilnya, dan meninggal dunia. Anak muda. Dibawa oleh ambulan ke rumah sakit. Di dalam ambulan, dia bertilawah, dia baca Quran. Baca Quran sampai dia menghembuskan napas terakhir, dia baca Quran. Anak muda. Setiap hari dia keliling untuk membawa sembako untuk anak yatim. Allah redha dengan amalnya. Kalimat yang terakhir yang dia baca adalah kalamullah. Dia baca ayat-ayat Allah dan menghembuskan napas terakhir dengan membaca ayat Allah. Allah redha. Kita diberikan usia panjang tapi tidak tahu amal apa yang berkualitas di hadapan Allah. Hai. Malaikat menyeru manusia yang usianya 60 tahun ke atas, kalian masih lupa mempersiapkan apa yang harus kalian sampaikan kepada Allah atas nikmat umur yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala dicantumkan dalam kitab ini, surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kami telah memberikan usia yang panjang untuk kalian. Tapi kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Ya Allah. Bagi kita yang diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun ke atas, maka sesungguhnya sudah banyak bonus yang Allah berikan. Tapi ini bukan bonus yang kemudian tidak ditanya oleh Allah. Kalau nanti kemudian Allah hadirkan anak muda yang tadi saya sebutkan, usianya masih muda, tapi amal solehnya sudah banyak, kemudian kita dihadirkan usia kita 60-70, lalu tidak mampu mengimbangi amalan anak muda tersebut, kita akan ditanya. Bukankah itu aku telah berikan usia 25 tahun dan banyak amal solehnya. Aku berikan engkau usia 70 tahun, tapi kenapa amal solehmu terbatas? Itu yang akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 37 Allah ingatkan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan usia kepada kalian, batas usia yang mana apabila sudah sampai di batas itu, mestinya kata Allah akan hadir kearifan bagi mereka-mereka yang berpikir. Akan hadir kesadaran bagi mereka-mereka yang mestinya punya akal. Tapi kenapa usia 67 tahun ke atas belum diberikan
kita belum menjadi orang yang arif, kita belum menjadi orang yang bertambah ketakwaan dan kesolehannya. Semestinya di waktu usia 60 tahun ke atas, itu sudah waktu yang semua harus diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita diredai oleh Allah, ucapan kita diredai oleh Allah, keinginan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jamaah sekalian Allah memuliakan. Jadi ini sebuah nasihat ya yang kita dapatkan dari kitab At-Tadhkirah dari Imam Al-Qurtubi, bahwa malaikat maut pernah ditanya oleh para nabi. Para nabi bertanya kepada malaikat maut dan mengatakan, apakah sebelum engkau menjemput manusia, mencabut nyawanya, apakah engkau punya utusan-utusan? Maka malaikat maut mengatakan, iya, banyak utusan-utusan yang aku kirim kepada mereka sebelum aku datang sebagai utusan terakhir. Di antaranya adalah mulai banyak perubahan-perubahan fisik kita. Ya, banyak keluhan, banyak penyakit, tumbuhnya uban, menurunnya pendengaran dan penglihatan, dan seterusnya. Ini merupakan pesan dari malaikat yang Allah perintahkan kepada malaikat membawa pesan tersebut. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Silakan Ustaz Khalis. Barakallah. Alhamdulillah, bismillah. Jazakallah khairan Ustaz. Mudah-mudahan nasihat tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru masuk dalam diri kita ya, masuk dalam kalbu kita, dan kita semakin menyadari betapa kematian itu akan segera datang, dan kita tidak tahu kapan akan datang. Karena itulah, sahabatku yang dimuliakan Allah, saatnya kita untuk mempersiapkan diri, bekal, sebagaimana tadi disebutkan ketika malaikat mengatakan pada orang-orang kafir, bukankah aku sudah memperpanjang umurmu? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir ya, bukankah aku sudah memperpanjang umurmu untuk berbuat kebajikan? Tentu, nah itu menjadi suatu peringatan bagi kita semua. Silakan untuk membuka surat Al-Fatir, surat Fatir ya, di ayat 37. Saya sudah share di chat. Itu sebuah ayat yang mengingatkan ketika Allah berfirman kepada orang kafir. Baik, silakan Bu Nadia yang sudah resen ya untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, karena mengingat kematian, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Tuan Guru dan semuanya. Mohon maaf lahir batin. Yang kedua, pertanyaannya dari uban itu adalah cahaya di hari kiamat dari hadis riwayat siapa saya lupa gitu. Itu maknanya gimana ya? Cahaya di hari kiamat, Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Betul bahwa uban yang Allah kirim sebagai utusannya kelak akan menjadi cahaya. Dijelaskan oleh para ulama, Nabi SAW ketika melarang umatnya untuk mencabut uban, karena tadi ini sebuah pesan dari Allah, isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjaga ya, tidak menghilangkan pesan tersebut, maka ada nilai sunnah yang Allah berikan. Nilai sunnahnya apa? Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak membuangnya, tidak mencabutnya. Maka kelak menjadi cahaya. Cahaya yang sebenarnya bukan ubannya, bukan material ubannya, tapi ketika uban tumbuh, kemudian kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tidak mencabutnya adalah sunnah Nabi. Karena kita menjalankan sunnah Nabi SAW, maka atas dasar sunnah itulah kelak dia akan menjadi cahaya buat kita. Ya, makanya kemudian kita dilarang untuk mencabutnya. Ketika kita mencabutnya, kita lupa. Oh, ternyata ini udah waktunya. Semestinya kita memperbanyak amal saleh.
Apalagi kemudian uban tersebut disemir dengan warna hitam yang dilarang dalam syariat. Maka pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala lewat uban itu kita lupa. Kita lupa bahwa oh ternyata usia kita sudah 50-an. Oh ternyata sudah 60-an. Ya. Seperti itu ya, Bunda Nadia. Jadi menjadi cahaya bukan karena fisik ubannya, tapi karena mengikuti daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan ada yang ingin bertanya kembali, perjelas tentang kajian di pagi ini, tema tentang utusan yang telah Allah kirimkan ya sebelum malaikat datang. Malaikat maut adalah banyak sekali utusan-utusan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Salah satunya tadi uban gitu ya. Kemudian juga fisik yang semakin lemah, mungkin banyak penyakit yang muncul gitu ya, yang tadinya tadi seperti disebutkan oleh Tuan Guru bebas makan ya, sekarang ini justru malah ketika punya banyak uang banyak larangannya gitu saja, tidak boleh makan ini itu gitu ya, dan itulah sungguhnya menjadi pengingat bagi kita jika kita sudah mau sampai masa itu tidak ada lagi eh, apa namanya kebebasan dalam makan misalkan karena banyak pantangan. Itu adalah sebuah utusan yang sesungguhnya kita mengingatkan kita untuk eh, bekal terhadap kematian itu. Silakan ada yang tanyakan, Abah, mungkin ada yang tanyakan, Bah. Baik, Ustaz. Silakan. Butia silakan yang sudah resen dulu. Silakan Butia dari Bandung. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya tentang, saya pernah dengar ini Ustaz, bahwa malaikat maut itu mendatangi kita dalam setiap harinya itu 60 kali untuk melihat apakah kita masih memiliki rizki untuk hidup atau sudah waktunya untuk diambil oleh nyawanya oleh Allah gitu melalui malaikat. Ya, ternuhun. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Banyak riwayat ya, bahkan bumi makhluk yang lain pun kita memang tidak mendengar mereka. Bahkan bumi ini pun setiap harinya menasihati manusia. Makhluk-makhluk pun menasihati manusia. Hanya saja kita memang yang tidak mendengar nasihat mereka. Malaikat maut setiap hari 60 kali datang kepada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, segeralah melakukan kebaikan karena sebentar lagi kau akan berada di dalam perut bumi. Setiap hari menyeru manusia, perbanyak amal soleh. Aku datang kepada kalian sebagai saksi. Dan apabila hari ini aku datang, tidak akan pernah balik lagi. Dia juga menasihati manusia. Ya. Alam, bumi, berseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah bagi mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, berbuat maksiat. Mereka minta kepada Allah, ya Allah binasakan manusia-manusia yang berada di atas punggungku, agar aku menelan mereka di dalam perutku. Malaikat datang. Betul, itu ada sebuah riwayat 60 kali. Malaikat datang untuk melihat kita. Ya. Sebenarnya mereka tahu, ya. Malaikat tahu sebagaimana Allah ketika bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi mengingatkan manusia. Malaikat tahu bahwa waktu kita nanti akan dijemput oleh malaikat maut, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, tapi itu sebagai pelajaran, sebagai pengingat buat kita, ya. Jadi memang ada riwayat yang menyebutkan seperti itu sebagai peringatan buat kita jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi bukan hanya malaikat saja, ya, bahkan hari, bahkan binatang-binatang, kemudian bumi ini pun menyeru manusia
mereka-mereka yang berbuat maksiat agar berhenti dari maksiatnya. Begitu ya Bunda ya. Barakallah, barakallah. Lanjut Bu Dian, silakan Bu Dian. Ya, terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum semuanya. Saya mau bertanya, apakah benar kalau orang mau meninggal itu 40 hari sebelumnya tuh suka ngasih tanda kalau dia akan meninggalkan kita. Contohnya waktu suami saya meninggal, 40 hari sebelum meninggal itu setiap orang yang jenguk dia sakit, selalu dia bilang mungkin saya tidak akan bekerja lagi gitu. Baik. Sampai anak saya bilang, buat apa nggak kerja lagi, sementara nanti malah tambah sakit kalau umpama di rumah nggak ada kerjaan gitu. Apakah benar itu Ustadz? Terima kasih. Baik. Jamaah sekalian Allah muliakan, kematian sesuatu hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Manusia tidak tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apabila kematian datang maka mereka tidak mampu mengundur, ya, menunda, dan tidak mampu mereka untuk menyegerakan. Dan ini sesuatu hal yang wajib kita imani, ya, karena kematian, dan makhluk tidak tahu di mana, kapan, waktu dia akan meninggal dunia. Itu dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah berikan isyarat-isyarat tertentu kepada orang-orang yang dia kehendaki. Saya ulangi, kepada orang yang dia kehendaki. Itu orang-orang yang berbuat maksiat, kalau dia merasa bahwa oh ini sebentar lagi saya akan mati, dia akan berhenti berbuat maksiat. Dia akan berhenti. Pemabuk, penjudi, penzina. Kalau dia memahami bahwa oh dia sebentar lagi dia akan meninggal dunia, mungkin dia akan berhenti berbuat maksiat. Jadi ada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan basirah bukan suatu hal yang pasti, diberikan kesadaran bahwa oh iya, mungkin ini adalah sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Ya, ada orang yang sehat segar bugar, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala basirah. Ya, basirah itu dia memahami bahwa jangan-jangan ini adalah waktuku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua manusia. Sebagaimana ya para aulia Allah, orang-orang yang dicintai, aulia itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan basirah tadi bahwa mungkin sudah dekat waktunya. Ya, secara spesifik dia nggak bisa memastikan bahwa waktu, harinya, jamnya, tapi Allah berikan basirah mungkin waktunya sudah dekat, sehingga dia memperbanyak amal soleh. Banyak ya kisah-kisah yang para sahabat dahulu ketika beliau akan meninggal dunia sudah mulai berwasiat, berpesan. Ya, ternyata Allah takdirkan sesuai dengan dugaannya, ya, sesuai dengan apa yang dia rasakan. Makanya kemudian di antara sabda Nabi SAW mengatakan, dan hendaklah kalian meninggal dunia wahwa yuhsinu dzan billah. Hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka itu memang ketika seseorang mendekati waktu dia akan kembali kepada Allah meninggal dunia, mulai dia diberikan basirah tadi, oh saya akan, mungkin waktu saya sudah dekat. Sehingga kemudian dia berwasiat, dia berpesan, bahkan dia kemudian berharap bahwa oh saya berharap meninggal di tempat ini, ya, karena dia paham betul ada tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti Mekah dan Madinah. Ya. Ketika dia sampai ke kota itu, kemudian diberikan basir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mungkin di tempat ini dia akan meninggal dunia, sehingga memberikan pesan-pesan seperti kiai kita dari Indonesia yang musim haji 2 tahun yang lalu kalau tidak salah meninggal di Saudi. Bahmun Tanah ya. suci. Ya, Kiai Muhammad Mahmud. Zubair. Ya. Dan itu beliau di share-sharean video itu ya, sebelum beliau berangkat itu dari rumah itu sudah memberikan isyarat-isyarat, ya, bahwa dia tak pulang ke rumahnya, dia akan pulang ke rumahnya
Disuruh keluarganya dijaga, keluarga dijaga pesantren dengan baik. Ini dia mau pulang ke rumahnya. Rumahnya kan di Jawa, tapi kenapa ketika berangkat haji itu dia mau pulang ke rumahnya, ya? Dan isyarat-isyarat itulah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bunda ya. Tapi tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Tadi Barakallah. 40 hari itu memang tidak ada kepastian karena tidak ada dalam hadis Nabi tadi ya. Iya, kalau 40 hari tidak. Ya, Hanya arba'in. Saya tidak menemukan yang 40 hari itu diberikan isyarat. Hanya saja ketika seseorang akan meninggal dunia itu sudah diberikan basir oleh Allah bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti dia berwasiat, dia berpesan tentang takwa, tentang kebaikan. Ya. baik, lanjut Bu Dina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah kajian hari ini. Mungkin apa ya, terkait isyarat tadi itu ada kaitannya dengan kesalehan ya Ustadz ya. Betul. Kesalehan seseorang gitu. Kebetulan saya pribadi mengikuti beberapa gitu ya, maksudnya seperti ayah, ibu, suami, paman gitu. Beliau-beliau semua itu termasuk orang yang meninggal muda gitu menurut apa ya, pada umumnya orang gitu. Nah, saya melihat proses-proses beliau-beliau ini saat sakaratul maut, saat proses jenazah itu, masya Allah sangat Allah mudahkan gitu. Tabarakallah, itu insya Allah isyarat. Terus apa ya, mungkin saya sedikit sharing aja gitu, banyak hal yang mungkin yang terkait isyarat tadi. Memang sih, dan mungkin untuk yang para dokter mungkin tahu ya, secara medis juga kan kematian itu juga ada teori fase-fase kematian juga ada gitu. Karena memang dulunya saya pernah jadi perawat, saat itu saya tiap nggak tahu ya, kayak feeling ya Ustadz ya gitu. Jadi kadang kita yang mau ditinggalkan pun gitu dengan apa petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya yang kadang sampai hari ini pun saya merindukan nasihat-nasihat itu gitu setelah beliau-beliau tidak ada gitu. Apa ya, ya maksudnya dengan kesalehan itu kadang yang membuat beliau-beliau itu mungkin apa ya, dibantu oleh Allah gitu untuk mempersiapkan beliaunya sendiri ataupun orang yang ditinggal gitu. Jadi bagaimana ya, indahnya cara Allah gitu kalau kita sangat dekat dengan Al-Quran, sangat dekat dengan orang-orang yang soleh gitu. Cara Allah itu sangat indah gitu, mempersiapkan gitu. Walaupun somehow kitanya sendiri yang ditinggalkan mungkin kadang nggak ada kata siap gitu kalau bisa dibilang gitu. Kadang merindu yang mungkin ya rindu yang nggak ada obatnya itu ya, kalau rindu ketika kita rindu dengan orang yang memang sudah tiada di dunia ini gitu. Ya mungkin itu aja sih Ustadz. Jadi kesalehan kita, semoga ini semua kita ikut MKI ini adalah menjadi wasilah gitu. Allah bisa merahmati kita. Allah bisa memberikan kita ending yang indah gitu, husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dari apa yang Bunda sampaikan tadi, Bunda siapa tadi saya belum lihat? Bunda Dina ya. Ya Bunda Dina. Ya Bunda Dina, barakallah Bunda Dina. Tadi saya nggak perhatikan ya. Bunda Dina, barakallah. Pertama ya kita berbaik sangka dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama Bunda Dina ya. Semoga orang tua diberikan husnul khatimah, ada itu tanda-tandanya ya. Tentunya segala sesuatu ini butuh usaha, butuh ikhtiar. Selama ini mungkin kita selalu berpikir tentang bagaimana hidup yang bahagia, hidup yang enak, hidup yang nyaman. Tapi kita tidak berpikir bagaimana meninggal yang bahagia, meninggal dalam keadaan senang. Ya. Ini yang kemudian harus kita usahakan, bahwa bagaimana kita kembali kepada Allah di detik-detik terakhir itu, kita meninggal dalam keadaan senang dan bahagia. Nabi SAW pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Siapa orang yang senang bahagia di hari perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
hari di mana dia diambil ruhnya, maka Allah senang dan bahagia berjumpa dengan dia. Ini yang harus kita kemudian upayakan. Bersyukur kita kepada Allah diberikan petunjuk, diberikan hidayah, dikuatkan komitmen keistiqomahan kita di atas kebaikan. Setiap pagi di MKI kita hadir kajian. Tentunya kita ini untuk sama-sama saling membersamai dalam tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan, dalam ketaatan. Nah, ini bagian upaya kita untuk nanti kembali kepada Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan yang baik. Di malam hari juga kita ada kajian majelis tadabbur Al-Qur'an bersama MKI. Ayo tetap hadir untuk interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Semoga usaha kita ini, dan tidak ada sekecil apapun kebaikan tidak dibalas oleh Allah. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalas. Sekecil apapun Allah akan balas. Allah tidak berikan kepada kita, Allah akan berikan kepada anak cucu kita. Bahkan kebaikan itu akan kita dapatkan di hari Allah akan mencabut nyawa kita. Di situ Allah mudahkan prosesnya. Ya, Allah gampangkan, Allah mudahkan, Allah berikan husnul khatimah insyaallah taala. Barakallah Bunda Dina. Baik, jemaah, satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Kalau ada yang bertanya sebelum ditutup, kalau tidak ada, insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali perjumpakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kajian ilmu ya di malam hari dan juga di pagi hari tentunya. Dan insya Allah ini menjadi sebuah wasilah. Seperti tadi juga Ibu Dina menyebutkan, mudah-mudahan majlis ini ketika kita menjalin silaturahim dengan antara kita, mudah-mudahan ini bagian dari kita mengokoh iman ya, karena bergaul dengan orang-orang soleh itu mudah-mudahan ini juga membawa kita menjadi orang soleh gitu ya, dan saling menasehati antar sesama kita tentu ini jadi kewajiban kita, apalagi nasihat-nasihat dari guru-guru kita yang tentu punya rujukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, membuat kita makin sadar tentang betapa pentingnya kita memiliki bekal yang cukup untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dalam sabda Nabi yang disebut oleh Tuan Guru ya, barang siapa mencintai untuk ketemu dengan Allah, maka Allah akan mencintainya gitu ya. Dan di lanjutan hadisnya itu kan, barang saya yang benci untuk bertemu Allah atau tidak suka untuk bertemu Allah, maka juga Allah tidak suka dengan orang itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah, karena kita begitu merindukan kematian itu ya. Amin ya Allah. Kematian, karena itulah sesungguhnya kenikmatan yang insya Allah kita akan rasakan ketika Allah cabut nyawa dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup, Ustaz mungkin bisa berdoa ya, kita semua saling mendoakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Rabbana lakal hamd lakal hamd ya maulana lakal hamdu kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu bil iman. Amin. Terima kasih Allah, Engkau berikan iman kepada kami. Walakal hamdu bil Islam. Terima kasih, syukur kami Allah, Engkau memilih kami menjadi orang-orang muslim yang tunduk patuh kepadamu. Walakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afa. Ya Allah, Engkau cukupkan kebaikan-kebaikan dunia, anak keturunan untuk kami, dan Engkau maafkan khilaf-khilaf kami. Amin. Allahumma lakal hamd, ilaika yurja'ul amru kulluh, ya maulana, ya rabbal arshil azim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas kebenaran agamamu ya Allah.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dengan ketundukan kepada Tuhan, keikhlasan kami minta kepadamu, Engkau ya Allah memegang hati-hati kami. Teguhkan hati ini di atas kebenaran agamamu ya Allah. Amin ya Allah. Berikan rasa cinta, sayang, nikmat terhadap syariatmu. Berikan rasa benci terhadap maksiat dan ingkar kepadamu ya Allah. Amin. Jangan Amin, engkau ya hiasi maksiat di dalam hati kami ya Allah. Hiasi hati kami dengan kebencian terhadap maksiat dan dosa ya Allah. Hiasi kecintaan, kesenangan terhadap ketaatan kepadamu ya Allah, ya Maulana, ya Rabbal Arsyil Azim. Amin ya Allah. Allahumma jalil Qur'ani qulubina diya'a. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penerang hati kami. Wali absarina jila'a, yang menuntun penglihatan kami ya Allah. Wali amradina dawa'a, kalau ada kiranya keluarga, sahabat, orang tua, anak yang sakit, jadikan Al-Quran yang kami baca sebagai penyembuhnya ya Allah. Amin. Walidhunubina mumahhisa wa 'anil nari mukhallisa. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pembersih dosa-dosa kami dan sebagai benteng yang menghalangi kami tersentuh oleh api neraka-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Jadikan Ya Al-Quran sebagai benteng kami ya Allah, yang kami tadabburi setiap malam, yang kami kaji setiap pagi. Di pagi hari kami mengkajinya, setiap malam kami menutup hari kami dengan mengkajinya. Jadikan dia sebagai benteng kami ya Allah. Tanamkan kecintaan terhadap Al-Quranul Karim untuk kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah. Amin. Wa anta ahlun ya Allah, Engkau yang berhak untuk menentukan segalanya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kehidupan yang sejahtera di dunia ya Allah. Fil akhirat hasanah, dan kehidupan yang sejahtera, yang baik, yang bahagia di akhirat, masuk dalam surgamu ya Allah. Waqina adzabannar. Bebaskan kami ya Allah, anak keturunan kami, orang tua kami, kakek nenek kami, buyut kami ya Allah, bebaskan mereka dari dahsyatnya siksaan neraka. Allahumma hadza du'auna kama amartana ya Allah, ini doa kami yang sebagaimana Engkau perintahkan. Fastajib ya Allah, kabulkan doa kami kama amartana, sebagaimana Engkau perintahkan. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah. Barakallah Ya semuanya Rabbal jamaah, Alamin. barakallah, semoga selalu istiqamah di atas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Terima jamaah kasih yang Tuan Guru. Allah, Barakallah. Jazakallah jazakallah khair Tuan Tuan Guru. Guru. Barakallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukur kita sudah menuntaskan satu bab tentang kajian dalam kitab At-Tazkirah, dan ini kitab yang sangat tebal ya. Mudah-mudahan kita masih bisa mengikuti kajian ini tentang bagaimana kita bisa mengingat kematian, dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Fa'aksiru dzikra hadimil ladzat", yaitu al-maut. Maka perbanyaklah kita untuk mengingat yang bisa menghancurkan kenikmatan, itu adalah kematian. Karena itulah kematian yang hak akan datang kepada kita. Karena itulah mari kita persiapkan bekal yang cukup sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan semua amal kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita isi salah satunya amal kita adalah dengan sedekah di pagi hari. Mudah-mudahan juga ini menjadi amal rutin kita yang kita lakukan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami kembali umumkan, insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan di Ramadan. Insya Allah kita akan langsung ketemu ya dengan para guru kita dalam kajian dalam pesantren kilat bersama MKI. Insya Allah ada Tuan Guru, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, ada Ustadz Ruli, juga ada Ustadz Sahal ya, yang insya Allah akan menemani kita seharian penuh. Dari sore hari kita insya Allah akan berjumpa sambil buka puasa bersama, iftar, kemudian dilanjutkan tentu dengan sholat berjamaah dengan para guru kita, kemudian ada sholat tarawih bersama guru kita,
Dan juga ada tausiah dari para guru kita sampai nanti kita dibangun ya di jam 2-an lah kita untuk tahajud bersama, kemudian juga sahur bersama, dan juga di pagi hari subuh kita ada juga kajian. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan dan semua jamaah yang punya waktu dan kesempatan ya memaksakan diri untuk silaturahim, karena kapan lagi ya kita jarang karena ada momen-momen ketemu langsung bersama guru-guru kita. Mungkin Mbak Ustadz Selo ada yang disampaikan sebagai penutup? Apa ya, karena ini Ramadan tinggal seminggu lagi insya Allah, tepat di tanggal 11 hari Senin insya Allah. Jadi mungkin kita harus ini ya, umumkan terkait jadwal kajian MKI. Kalau ada jadwal khusus Ustadz Kolis bisa segera disosialisasikan ke para jamaah lewat grup. Baik. Selain sanlat ya, sanlat kan cuma sehari tuh. Tapi Iya. yang paling penting bagian kajian tiap harinya itu. Kalau untuk pagi, insya Allah kita akan tetap rutin ya dengan kajian-kajian seperti biasa dari hari Senin dari Ahad sampai Senin lagi ya. Dari Ahad sampai Sabtu tetap seperti biasa ya jadwalnya. Paling barangkali mungkin ada tema-tema yang nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan Ramadan kita, tema-tema yang insya Allah akan berkaitan gitu ya. Dan itu kita akan coba rumuskan gitu ya untuk tema-temanya. Tapi untuk sore hari ini yang kita masih menunggu kepastian dari para guru kita yang mungkin bisa menemani di sore hari untuk menjelang buka puasa ini, yang masih belum fix nih Ustadz Selo. Ya, mohon segera dipercepat please. Baik. Dan untuk jamaah yang tadi yang menginginkan ada kajian khusus tentu membutuhkan satu jadwal khusus ya, yang di luar negeri kayak di Hong Kong, mungkin di mana di Australia gitu. Silakan kalau mungkin jamaahnya banyak dan sudah ada komitmen dari para jamaah, baru nanti kita akan mencarikan ustadz-ustadznya ya untuk siap mengisi. Bu Yani tadi udah bertanya, ada apa Bu Yani? Ustadz Holis, Ustadz Selo mau usul. Nanti kan di tanggal berapa tuh yang ada momen khusus itu, yang sanlat itu, boleh nggak nanti pas acaranya itu dibikin live gitu, jadi kita yang nggak ikutan juga ikut merasakan gitu momen tersebut, di share misalkan di live YouTube-nya MKI atau apa gitu, jadi kita juga bisa merasakan nih yang jauh nih di luar negeri bisa, oh iya, jadi kayak kesan kayak berasa hadir juga gitu di sana. Open Zoom menarik sepertinya. Baik. Insya Allah nanti disiapkan ya Selo ya, bisa hybrid gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terima kasih Ustadz Halis. Terima kasih Bu Yani usulannya. Baik ya Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.